Baik, ini pula persediaan menghadapi musim tengkujuh yang dijangka berterusan hingga Mac tahun depan. Lebih 4,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam kesiapsiagaan penuh untuk menangani risiko bencana sepanjang tempoh berkenaan. Memanggil pasukan tentera untuk masang jambatan beli ini. Siap dalam tempoh 4 hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian ya. Ini sangat menarik sekali bagaimana kita belajar ya tentang sistem ya penanganan banjir yang ada di Malaysia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ya, yang sehingga istilahnya Malaysia ini menjadi istilahnya negara yang siap siaga gitu loh guys ya, dan sedikit sekali korban jiwa yang ada di Malaysia. Jadi apa sih, meskipun Malaysia dilanda banjir, dilanda bencana juga, tapi Malaysia masih mengulurkan tangan kepada kita. Itu kerennya Malaysia ya guys ya. Dan juga bukan hanya kepada kita, ke negara Thailand juga, dan mungkin negara-negara lain yang terdampak daripada bencana itu. Jadi tanpa berlama-lama guys, jom kita simak videonya. Let's go. Penduduk di Kampung Lencar dan beberapa kawasan di sekitar Ulu Dong dekat sini yang terputus hubungan selepas jambatan menghubungkan kampung itu dengan pekan Ulu Dong runtuh, kini boleh menarik nafas lega apabila jambatan sementara dijangka siap dibina. Satu-satunya jambatan yang menghubungkan penempatan 500 penduduk di kawasan berkenaan runtuh akibat hakisan tanah berikutan arus deras Sungai Dong pada Ahad lepas, menyebabkan mereka terputus hubungan hampir 5 hari, manakala laluan lain yang ada sangat jauh. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembinaan jambatan jenis Compact Bailey 200 itu nanti akan dapat menghubungkan jalan antara perumahan Makmur Lencar Jaya dan perumahan kos rendah Kampung Lencar dengan pekan Ulu Dong dan Bandar Raub. Menurutnya, pembinaan jambatan sepanjang 26 meter dan lebar 7.35 meter itu mengambil masa antara 8 hingga 12 jam yang dilaksanakan oleh anggota 91 Regimen Bantuan Regimen Askar Jurutera Diraja RAGD. Cepatlah buat jambatan. Wow. Okey, yang pertama sekarang kita berada di lokasi jambatan Bailey Tentera di Kampung Lencar, Raub Pahang. Pada Januari banjir tahun ini, jambatan sini runtuh. Ya, bila runtuh, kita merayu pada kerajaan negeri dan kerajaan pusat, dan kerajaan pusat mengambil tindakan yang paling pantas, memanggil pasukan tentera untuk masang jambatan Bailey ini. Siap dalam tempoh 4 hari saja pada Januari 2021. Tetapi pada banjir baru-baru ini, jambatan tak dapat digunakan kerana tanah habis disodok air, menyebabkan jambatan ini bahaya untuk dilalui. Alhamdulillah, semalam Angkatan Tentera bahagian logistik datang untuk membaik pulih segera. Saya jangka sesehari dua siaplah. Dan saya rasa terperanjat sebagai pemimpin setempat di sini. Kerja tentera ni pantas. Masya macam Allah. berperang, sekejap duduk-duduk menang. Macam itulah Jadi jambatan ni pantas dibuat dan dapat digunakan oleh hampir 1,000 lebih nyawa yang ada di sebelah sungai. So saya mengucapkan terima kasih bagi pihak Kerajaan Negeri, bagi pihak Menteri Besar Pahang,
Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Malaysia dan juga Cepat, guys. seluruh Masya anggota Allah. tentera Datuk Panglima yang hadir semalam untuk membaik pulih jambatan ini. Ya, berkaitan banjir baru-baru ini, banjir yang kedua dan juga banjir awal tahun 2022, kata-kata penduduk di Rauk lah khususnya, kita mengucapkan setinggi-tinggi pagang terima kasih pada pimpinan Kerajaan Negeri Datuk Seri Wan Rosdi dan juga pentadbiran dalam daerah Rauk cukup mantap. Tidak ada, kita bertindak pantas untuk menyelamatkan mangsa dan kita cepat mengatur program bantuan-bantuan termasuk bantuan yang diumumkan oleh Kerajaan Pusat RM1,000 dan tambahan oleh Kerajaan Negeri RM500 dan 100% telah kita salurkan pada mangsa-mangsa. Begitu juga bantuan makanan, pakaian. Alhamdulillah kali ini saya tidak dengar sebarang rungutan. Bahkan ada yang beritahu saya terlalu banyak bantuan sampai daripada kerajaan dan juga NGO. Dan saya juga mengucapkan terima kasih selain pada jentera pentadbiran di bawah pegawai daerah dan mangsa banjir memberi kerjasama yang baik pada pentadbiran kerajaan. Mana dia ngikut arahan. Tak macam dulu suruh pindah tak pindah. Sekarang pindah. Jadi mudah kita menyalurkan, menjaga keselamatan dan juga menyalurkan bantuan-bantuan kerajaan. Jadi kalau suruh pindah gitu loh guys ya. Kalau dulu katanya agak-agak susah, tapi sekarang itu sudah bagus ya guys ya, seperti itu. Jadi itu kerjasama antara masyarakat dan juga pihak berwajib ya, ataupun tentara lah, antara kerajaan dan lain sebagainya. Kalau sama-sama istilahnya faham dan kerjasama, maka di situ akan menciptakan sebuah apa namanya ya guys ya, sebuah ikatan yang mana di situ ketika ada musibah ataupun sesuatu yang akan terjadi di situ bisa ditangani dengan lebih cepat seperti itu ya guys ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah, dengan cepat ya bina jembatan itu dengan apa ya, nggak yang istilahnya nunggu lama banget gitu kan. Saya kira istilahnya bangun jembatan itu kalau sudah ada perintah dari atas ya tinggal dijalankan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia masih banyak ya jembatan-jembatan layang, jembatan-jembatan yang istilahnya masih belum layak ya, sangat-sangat membahayakan, itu masih ada di perkampungan ataupun pedalaman-pedalaman Indonesia gitu loh guys ya. Saya kira itu apa ya, pelajaran buat kita juga. Maksudnya apa ya, kita bisa meniru lah bagaimana supaya istilahnya membuat jembatan dengan cepat, dengan istilahnya tidak memakan waktu bertahun-tahun gitu. Istilahnya berapa hari, berapa bulan itu nggak apa-apa, asalkan istilahnya tepat sasaran gitu loh guys. Mana yang rusak kita segera perbaiki. Bahkan kalau di kampung-kampung nggak ada yang rusak karena memang nggak ada pembangunan dari awal seperti itu guys ya. Oke, kita akan tengok lagi di sini ya guys ya, sebuah video yang sangat menarik untuk kita dengarkan ya. Kesiapsiagaan menghadapi musim monsun di Melaut lancar setakat ini. Menurut Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Miur Ismail Miur Hakim, tiada laporan kegagalan sistem amaran banjir di seluruh negara. Malah tahap kesedaran penduduk untuk berpindah lebih awal juga dilaporkan baik. Wow. Jadi kalau udah dilaporkan saya pergi kebanyakan masa pindah ya pindah gitu loh guys ya. pindah sebelum lagi apa menunjukkan sistem berfungsi dengan baik lah. Saya di Perlis bagi tahu macam tu keadaannya. Di Perak saya belum terima laporan, tapi di Kelantan pun sama, ada kebanyakan mangsa berpindah sendiri. Maknanya tahap kesedaran tu dah bagus lah. Kalau ikut SOP NADMA ni, kita punya ikut SOP lah, panduan kita, kalau boleh 3 hari sebelum jangkaan banjir dah pindah lah. Dan kita tengok di Kelantan, di Perlis memang mereka pindah awal sebelum kejadian. Jadi tak perlu pihak bertindak balas bagi bawa mereka keluar. Jelas beliau, jumlah hujan yang turun dalam tempoh 2 hari adalah menyamai taburan hujan yang untuk sebulan. Beberapa kawasan yang jarang dilanda banjir turut terjejas. Antaranya Perlis yang kali terakhir mengalami banjir pada 2010 dan Manjung Perak yang kali terakhir dilanda banjir besar pada 1984. Katanya lagi musim monsun kali ini dijangka membawa 7 episod hujan. 7 episod hujan. Baik, ini pula persediaan menghadapi musim tengkujuh yang dijangka berterusan hingga Mac tahun depan. Lebih 4,000 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam kesiapsiagaan penuh untuk menangani risiko bencana sepanjang tempoh berkenaan. Jadi di Malaysia itu ya guys ya,
sebelum terjadi mereka sudah memasang banyak istilahnya persiapan sehingga ketika adanya banjir pun mereka sudah tahu gitu kan. Oh, seperti ini harus yang kita lakukan. Jadi belajar daripada sebelum-sebelumnya seperti itu ya guys ya. Masya Allah. Ini bagus ya guys ya untuk kita istilahnya menjadi acuan juga gitu kan. Bagaimana supaya istilahnya kita itu bersiap siaga sebelum istilahnya terjadinya bencana ataupun banjir itu sendiri. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu kan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan penugasan menerusi Oguni itu turut membabitkan 506 aset darat, lebih 7,000 aset marin dan 19 aset udara. Tumpuan terarah kepada 5,648 lokasi berisiko banjir di seluruh negara. Masya Allah. Tentera juga akan terlibat dalam soal operasi menyelamat. Tentera juga akan terlibat dalam operasi bantuan. Dan tentera juga akan terlibat dalam pasca banjir. Bila berlaku banjir lah. Sekarang ni dia atur gerak dari awalan. Maknanya belum banjir tapi dia mengesan kawasan-kawasan yang berpotensi supaya bila berlaku je dia dah ada dan dah ada perancangan bagaimana nak atasi. Jadi sebelum terjadi itu sudah mereka mengatasinya seperti itu ya guys ya. Ini bagus banget ya guys ya. Maksudnya saya juga dapat istilahnya pencerahan juga daripada teman-teman yang sudah kirim video ya kan. Jadi pengurusan bencana Malaysia, pasukan khusus mencari dan penyelamat bencana di Malaysia, mau bencana alam ataupun bencana lainnya, mereka lah yang memainkan peranan penting. Jadi para tentara dan juga simpatisan dan lain sebagainya gitu kan. Soalnya sekarang ini banyak negara di Asia ataupun negara tetangga kita yang sedang atau baru dilanda bencana alam. Di Malaysia ataupun Indonesia serta di Thailand, Filipina dan lainnya. Jadi apa ya guys ya? Banyak sekali hal-hal yang mungkin mereka itu sudah membaca gitu kan. Dari negara Thailand, daripada negara Filipina, terus istilahnya negara-negara lainnya. Sehingga mereka itu langsung siap siaga gitu. Kenapa istilahnya angka kematian di Malaysia itu sangat sedikit ya kan daripada banjir ini dibanding negara-negara lain, karena memang mereka sudah siap siaga dari situ ya kan, dikerahkan istilahnya 4.000 ataupun 5.000 tentara untuk langsung seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah kesadaran masyarakatnya tentang bahaya banjir itu sendiri gitu guys ya. Jadi kalau kita tengok kesadaran yang ada di Malaysia ini patut diajungi jempol gitu masyarakatnya. Kalau kata pemerintahnya ataupun kata pemimpinnya untuk pindah, mereka akan pindah langsung gitu kan. Sehingga apa, tidak terjejas ya. Maksudnya tidak berdampak juga kepada orang-orang. Jadi enggak yang istilahnya apa ya, susah untuk suruh pindah-pindah, susah banget. Akhirnya ketika banjir, nah perlu evakuasi yang ekstra seperti itu ya guys. Ini sangat bagus sekali ya guys ya. Mantap guys. Kalau kita tengok bagaimana penanganan banjir di Malaysia ini sangat-sangat bagus sekali. Diawali dengan istilahnya bagaimana tentara-tentara dikerahkan, bagaimana istilahnya banyak banget hal-hal yang dilakukan sebelum istilahnya terjadinya banjir itu, persiapannya sudah matang duluan gitu loh guys ya. Nah di sini mungkin untuk pengetahuan ya guys teman-teman sekalian, di Malaysia ini banyak sekali bantuan dari pemerintah untuk mangsa banjir. Misalnya dari sebelum air banjir naik lagi, di TV Nasional Malaysia memberi pemberitahuan tentang bahaya banjir. Warga dan masyarakat disarankan berpindah awal sebelum air banjir naik. Seterusnya, jika banjir berlaku, warga dan masyarakat terjebak banjir di rumah-rumah mereka, pemerintah menggerakkan berbagai pasukan polis, tentara, dan bomba untuk datang membantu memindahkan masyarakat ke tempat yang selamat. Jadi enggak nunggu banjir parah dulu, itu mereka sudah dievakuasi gitu loh guys, langsung dievakuasi. Setelah itu pusat pemindahan sementara PPS atau dibuka untuk mangsa banjir menginap. Biasanya PPS ini bertapak di sekolah, di kawasan tinggi, ya, makan minum dan segala kelengkapan dapurnya sudah disiapkan. Pemindahan itu disalurkan langsung oleh pemerintah, misalnya makan 3 kali sehari dan berbagai kelengkapan lain seperti pakaian dan tempat tidur. Ya itu pas banjir gitu ya guys ya. Setelah banjir ya, setiap kepala keluarga akan diberikan bantuan keuangan ya, kurang lebih 1.000 ringgit setiap keluarga, dikasih 1 juta, bukan 1 juta, 1.000 itu 4 juta guys ya.
Jadi bagus ya, kurang lebih 4 juta ya guys ya. Selain itu pemerintah juga membantu mereka-mereka yang mengalami kerusakan rumah dan aset lainnya. Yang rusak rumah akan dibina ulang ya, rumah baru untuk mereka. Nah ini guys, kalau kita lihat bagaimana istilahnya pemerintah Malaysia benar-benar memperhatikan rakyatnya ya, dari istilahnya informasi yang saya dapatkan ini guys ya. Jadi pemerintah Malaysia itu tidak serta-merta ya udah bantuan habis itu rumahnya suruh bangun sendiri, enggak, dibinain juga sama pemerintah Malaysia. Ini keren banget guys ya. Berbeda halnya dengan di sini yang istilahnya mereka aja banjirnya baru mau datang mereka udah dievakuasi. Kalau di sini banjir, wah bandang biarin dulu nih 3 hari 4 hari baru dapat bantuan. Nah itu bedanya guys ya. Allahu Akbar. Nah mungkin itu dulu videonya guys, semoga bermanfaat dan kita ini di sini belajar ya. Belajar dan juga sharing lah, sehingga kita juga tahu. Saya juga istilahnya tahu gitu kan, oh ternyata di Malaysia seperti ini sekarang gitu kan. Dan istilahnya sistem yang mereka terapkan itu sangat bagus sekali untuk menanggulangi istilahnya korban bencana alam, korban banjir ini. Dan istilahnya hal seperti ini itu di Malaysia udah mateng banget, sedangkan di kita bantuan aja masih telat gitu, masih lambat gitu loh guys ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa membuka wawasan kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.